Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang budiman, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Kemarin kita sudah membuat topik-topik, kali ini kita akan pecah satu persatu bagaimana kita mengolah pembelajaran atau mengisi folder topik materi. Materi yang dimaksud di sini adalah materi pembelajaran, baik nanti berupa file, video, dan seterusnya gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Tujuannya berarti Bapak dan Ibu harus bisa mengupload, mengirim materi ke dalam topik tadi. Nah, asumsinya yang namanya topik itu, materi pembelajaran maksudnya adalah Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan file di dalam folder komputer Bapak dan Ibu. Sudah ada foldernya, baik nanti berupa Word, PDF, dan yang lainnya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi disiapkan materinya, sudah disiapkan. Oke, kita lanjut. Kita ingin memposting materi untuk kelas Maya 10 AMM. Kita klik saja di sini Bapak dan Ibu. Oke, lalu kita klik tugas kelas. Nah, di sini masih kosong Bapak dan Ibu ya. Saya akan mencoba memposting materi bab 1 agar anak-anak saya nanti belajar. Bapak dan Ibu sekalian, perlu dibedakan ya. Di sini ada beberapa trik yang harus kita gunakan bagaimana supaya anak-anak kita gitu betul-betul belajar setiap materi yang kita postingkan di materi bab 1 misalnya. Caranya adalah kalau yang saya lakukan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh ini, saya paksa anak itu belajar dengan cara memberi nilai. Jadi setiap dia belajar nanti, maka kita kasih apresiasi dengan nilai. Lalu sekarang bagaimana kita mengetahui anak-anak kita itu belajar atau tidak belajar? Bukankah ini kita menggunakan pembelajaran jarak jauh? Nah, maka kita harus tahu triknya. Triknya adalah Bapak dan Ibu harus memerintahkan kepada anak-anak kita itu, dia salin ulang materi ini, file ini di dalam buku catatan dia. Nanti bagaimana dia menjawab materi bab 1 ini, dia foto hasil tulisan tangannya tadi, baru dikirim ke classroom. Nah, itu kelebihan daripada classroom Bapak dan Ibu sekalian. Begitulah cara memaksa siswa agar dia belajar membaca. Paling tidak ketika dia memindahkan tulisan dari file itu, dia buka filenya lalu dia tulis ke buku tulisnya, itu secara tidak langsung anak kita sudah belajar. Itu trik yang saya lakukan ketika ingin memaksa anak harus belajar atau mendiskusikan materi di bab 1. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu ya triknya. Nah, di sini nanti kita akan masukkan, caranya adalah Anda klik buat. Nah, kita klik tugas. Oh, kok tugas iya? Karena tugas ini tugas mencatat maksudnya nanti. Setiap tugas ini menurut ini kita tugas nanti berarti maka nanti ada berkaitan dengan nilai. Nilai nanti berkaitan dengan bukti fisik. Nah, seperti itu. Apa bukti fisiknya? Berupa catatan. Kita klik tugas. Oke, akan tampil papan dialog seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kita silang saja. Akan tampil menu seperti ini. Silahkan nanti Bapak dan Ibu ikuti saja. Pertama adalah judul materi. Jadi judul materi yang Ibu posting itu judulnya apa? Itu bab 1. Kalau sama ini adalah saya bab 1 misalnya ya. Saya tulis misalnya. Saya klik di sini, saya kasih urut biar gampang nanti anak-anak mencari. 1 titik. Materi. Materinya namanya apa materinya? Misalnya di sini adalah kalimat. Saya belajar bab 1 itu misalnya logika matematika. Kalimat pernyataan. Sebentar. Kalimat pernyataan dan terbuka. Ini salah satu topik materi di matematika Bapak Ibu. Di materi bab logika. Udah, kita kasih judul. Nanti diurutkan Bapak Ibu ya. Biar enak siswa yang mencari. Kemudian yang kedua adalah petunjuk. Apa sih yang sudah dilakukan siswa? Biasanya saya kasih petunjuk seperti ini. Silakan catat materi berikut di buku catatan. Selanjutnya
di foto dan kirim ke Classroom. Nah, nanti dengan kata-kata ini nanti kita berikan penjelasan. Jadi anak itu mencatat materi itu di buku catatan, selanjutnya dia foto lalu dikirim. Nah, di sini lalu ada menu, ada tambahan, ada buat. Boleh Bapak dan Ibu nanti klik buat di sini, berarti Ibu ngetik secara manual gitu. Juga boleh, silahkan. Tapi kita sudah siapkan, kita pilih menu tambahan ini untuk menyiapkan filenya. Klik menu ini, tambahkan. Oke, di sini ada bisa Google Drive-nya, bisa ada di situ ada linknya, ada filenya, ada YouTube. Kita di file saja. Nah, akan tampil menu seperti ini. Tunggu sesaat ya Bapak dan Ibu. Lalu klik pilih file, klik. Oke. Nanti akan diarahkan Ibu nyimpan filenya di mana. Kalau saya nyimpan filenya di D, saya cari ya. Saya cari ini di D, saya cari materinya ini. Saya sudah siapkan materi bahan 1. Oke, materi bahan 1 ini materi bahan 1, saya klik 2 kali juga boleh. Klik 2 kali. Nah, lalu tunggu sesaat, sudah ditambahkan. Kalau Ibu mau menambahkan materi yang lain silahkan juga di sini tambah lagi. Kalau sudah ada Bu, di sini tandanya sudah masuk filenya, tinggal di-upload. Oke, sudah tampil ya Bapak dan Ibu. Ada tampil, kita silang saja. Oke, sudah tampil seperti ini. Materinya sudah kita upload. Ini semua siswa bisa melihat filenya. Kemudian ditujukan untuk kelas 10A. Nah di sini nanti bisa dipilih, silahkan nanti kita untuk semua siswa ditujukan poinnya berapa. Kalau tugas mencatat biasanya saya kasih poin tidak begitu tinggi lah, misalnya 80 maksimal. Oke, tinggal dirubah aja Bu, caranya klik 2 kali lalu dihapus, ketik angka 80 misalnya. Udah. Kemudian tenggak atau batas terakhirnya kapan? Klik di sini Bu ya. Klik, tidak ada batas waktu, diklik. Tidak ada batas waktu, kita klik. Nah, biasanya pastikan nanti Bapak dan Ibu kasih dia weekend gitu ya, misal 3 hari ya. Silahkan nanti dicari. Saya kasih 2 hari misalnya sudah. Lalu kalau sudah di sini Bu, klik di luarnya kotak itu. Oke. Lalu topiknya apa? Kita menaruh file ini di mana? File ini kita taruh di folder materi. Kita cari materi. Nah, bab 1 klik 2 kali sudah. Nah, ini ada rubriknya, kita lewati saja. Materi bab 1. Oke, sudah tersimpan. Kalau sudah Bapak dan Ibu ya, judul sudah, petunjuk sudah, filenya sudah ada di sini. Filenya sudah, yang ditujukan sudah, poinnya berapa sudah, tenggatnya atau batas terakhirnya tanggal 31 Maret sudah dikasih tenggat. Masuk di dalam folder apa sudah kita cari di bab 1. Kalau sudah kita posting. Oke, sudah tampil Bapak dan Ibu materi posting pertama. Ini. Sudah selesai tugas kita. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau posting materi kedua dengan langkah yang sama. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.